Nah, kembali lagi tentunya di Biji Bintang Cili dan masih bersama dengan Kak Marcel dan juga adik-adik yang datang dari SD Muhammadiyah Purworejo. Tetapi kali ini Kak Marcel pengen ngajakin adik-adik semua yang di rumah dan juga ayah bunda untuk berkenalan lebih lanjut mengenai SD Muhammadiyah Purworejo. Jadi yang akan Kak Marcel ajak bukan adik-adik lagi nih. Jadi Kak Marcel akan mengajak ayah bunda yang di rumah untuk berkenalan dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Purworejo, yaitu ada Bapak Eko Nur Rahmadi MPD. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Iya, kemudian juga sudah hadir juga ada Ibu Guru yang sekaligus pengampu kegiatan ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Purworejo, ada Ibu Khairiyah ya. Assalamualaikum Ibu Khair. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Iya, Pak. Alhamdulillah. Pak Eko kita kembaran ya Pak ya, merah-merah. Oh iya. Nah, ayah bunda yang di rumah dan juga adik-adik semuanya, nah mungkin pada penasaran ya, kok ini hari ini kita kedatangan teman-teman yang dari jauh dari Purworejo. Nah, sebenarnya Kak Marcel pengen tanya dulu ya, lokasi pasnya itu di sebelah mana sih Pak Purworejonya Pak SD Muhammadiyah Purworejo itu? SD KUB ya, Sekolah Dasar Kepemimpinan Umat dan Bangsa. Iya. Muhammadiyah Purworejo. Berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, nomor 186, RT 2, RW 6, Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oh, di situ ya Pak ya, berarti alamat di situ, pasnya ya. ya. Kalau tinggal di map aja ada gitu. Di Google ketika SD KUB nanti muncul. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit nih Pak mengenai SD Muhammadiyah yang dikelola oleh Bapak gitu ya. Kalau di sana itu sampai sekarang ada berapa kelas nih Pak yang diasuh? Oke. SD KUB Muhammadiyah Purworejo itu berdiri tahun 2019. Ini baru sampai kelas 5. Okay. Baru sampai kelas 5 ini kita sekolah baru, membawa konsep baru. Latar belakangnya cukup panjang, tapi secara singkat bahwa kami dari teman-teman muda itu melihat bahwa umat Islam dan bangsa Indonesia hari ini itu butuh sosok pemimpin. Maka kita membuat sekolah khusus namanya Sekolah Kepemimpinan Umat dan Bangsa. Ya, jadi maka berawal dari SD ini. Ke depan rencananya ada SMP, SMA, pondok pesantren, begitu. Wow, luar biasa. Tapi sementara karena baru 5 tahun itu memang angkatan pertamanya baru sampai kelas 5 ya Pak ya. Nah, itu kan baru sampai kelas 5. Sementara untuk tenaga pengajarnya ini bagaimana ini Pak? Apakah sudah tersedia juga untuk kelas 6-nya sebenarnya atau gimana? Alhamdulillah tenaga kerja kita banyak karena sudah ada 12 guru. Jadi sudah memadai tentunya ya. Dan itu dari lulusan dalam negeri dan luar negeri. Kita punya satu lulusan guru bahasa Arabnya itu memang lulusan dari Arab Saudi. Oh begitu. Jadi nanti memang kepada murid-murid didik diajarkan bahasa Arab. Betul. Biar tidak hanya bahasa Arab juga ya. Bahasa Inggris, bahasa Jawa juga. Semua karena kita juga tidak boleh sampai lupa bahasa kita sendiri. Iya, jadi muatan lokalnya tetap betul ada gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk metode pembelajaran, sekarang Ibu Khair mungkin boleh menyampaikan sedikit nih, bagaimana sih sistem kegiatan belajar mengajar yang ada di SD KUB Muhammadiyah Purworejo nih Bu? Ya, kalau di SD KUB sendiri ya, karena sekolah kami itu sekolah alam ya, sekolahan kami itu emang semi alam, dekat dengan gitu. Jadi memang sungai sama dekat gitu ya sama sungai. Ladang-ladang gitu. Iya, jadi untuk pembelajaran sendiri kita di kelas memanfaatkan alam. Jadi ketika ada pelajaran apa yang masih bisa disangkutkan dengan alam, nanti kita bawa ke alam tersebut buat mencari tahu, kayak misalnya pelajaran IPAS, itu ada macam-macam tumbuhan, itu nanti kita eksplor ke situ langsung. Jadi langsung dikenalkan dengan realnya, metode alam. Wow, pasti sangat menarik bagi murid-murid tentunya ya Bu ya. Murid-murid juga nggak bosen gitu ya. Sesuatu yang berbeda karena biasanya kan kadang di kelas terus monoton ya. Kalau ditampilin itu, sekarang kita boleh keluar kelas, turun ke bawah sambil lihat langsung, dicari. Oh gitu, jadi kan kalau misalkan pas lagi musim layangan diajakin main layangan nggak? Nah itu kemarin juga niatnya mau kan itu pelajaran IPA juga ya? Seni rupa. Seni rupa, nanti melukis ininya gitu ya.
Nah, Ibu mungkin boleh diceritakan sedikit nih tentang kurikulum yang ada atau yang dijalankan dan diterapkan di SD KUB Muhammadiyah Purworejo mungkin? Untuk kurikulum mungkin Pak Eko nggih. Pak Eko nggih. Untuk kurikulum kami menggunakan kurikulum dari pemerintah, kita mengikuti dari dulu K13, kemudian kurikulum Merdeka kita juga menyesuaikan. Namun tetap muatan-muatan spesifik dari SDKUB khusus itu juga kita masukkan, itu yang menjadi pokok begitu. Nah, boleh nggak Pak dirinci muatan spesifiknya itu apa yang ditonjolkan gitu? Mungkin yang tadi bahasa Arab, betul, gitu ya. Ya. Tentu bahasa Arab, bahasa Inggris itu sudah kita berikan, kemudian teknologi informasi begitu, TIK begitu kita juga sudah berikan. Dan yang paling mungkin sekolah lain yang belum punya ini, kita ada namanya leadership event. Leadership event itu seperti apa itu Pak kegiatannya? Leadership event itu kita buatkan panggung. Iya. Panggung ini nanti yang mengelola anak-anak. Semuanya anak-anak tampil di situ. Gitu. Apapun bakat minat anak itu kita tampilkan di situ. Jadi yang bisa pencak silat itu boleh tampil di situ. Semuanya. Yang bisa misalnya tilawatil gitu, bisa tilawah bisa ditampilkan juga gitu ya. Apapun kita tampilkan di situ, pertama untuk melatih mental anak ya, keberanian untuk tampil di muka, dan untuk melatih ini kan untuk yang tahun ini kelas 5 itu sudah kita ajarkan tidak hanya tampil tapi juga sebagai panitia. Bagaimana dia belajar entrepreneur, dan itu melatih kepemimpinan dia. Bagaimana mengelola adik-adiknya, mengelola sebuah event begitu. Itu sudah coba kita masuki di situ. Kemudian yang kedua ada leadership class. Leadership class itu kita menghadirkan tokoh-tokoh dari luar, Pak RT, Pak RW, bahkan Bupati, DPR, Polres, Kodim itu kita masukkan. Yang melatih itu ya pemimpin-pemimpin kita hari ini langsung. Dan yang ketiga itu ada leadership laboratory. Jadi sekolah sebagai laboratorium kepemimpinan itu. Jadi memang kadang nanti Pak Lurah di Suwonrawo gitu untuk memberikan bagaimana gitu kalau untuk kepemimpinan yang baik mengelola desa mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah itu tadi memang sangat membedakan sepertinya ya Pak ya kalau saya lihat dengan SD-SD lain gitu kan. Nah kalau untuk kegiatan hariannya sendiri gimana nih? Mungkin Ibu Khairi yang lebih tahu ya. Kalau untuk kesehariannya itu mulai masuk jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, terus murid-murid itu dikasih materi apa gitu ya selain materi sesuai dengan apa kurikulum. Ya baik, untuk anak-anak itu berangkat masuk jam 6.45. Jam 6.45. Sebelum jam 7 itu udah ada sarapan pagi. Oh, sarapannya juga langsung di sekolahan? Iya, maksudnya sarapan pagi. Bukan materi. Saya pikir sarapan makan bubur apa nasi. Materi gitu aja, sarapan pagi sama guru kelasnya. Nanti setelah itu jam 7 kita ada program tahfidz. Kita hafalan. Ada ustazahnya juga, ada ustadznya juga. Nanti setelah itu jam 7:30 nanti kita mulai pelajaran biasa. Setelah tahfidz baru nanti jam istirahat pertama jam 9 sholat duha, mendoakan orang tua, zikir juga. Pokoknya kita sekolah di sini paket komplit ya Pak Ika ya. Anak itu pulang sudah ngaji, sudah mendoakan kedua orang tua, sudah zikir, sudah sholat duhur juga nanti di sekolah. Itu sudah sholat duha komplit. Nanti pelajaran seperti biasa, istirahat kedua, makan siang. Nanti habis makan siang baru sholat duhur. Sholat duhur selesai nanti kita ada ngaji qiraati. Oh begitu. Sampai pukul 2 baru pulang. Iya, kalau untuk tahfidznya kan tadi kan sempat disampaikan ya Bu ya. Kalau untuk tahfidznya sendiri itu wajib semua kelas atau gimana nih Bu? Apakah hanya kelas tertentu atau hanya murid-murid tertentu yang mau ikut saja atau memang diwajibkan untuk semuanya itu Bu? Untuk tahfidz itu semua ya Pak Iko? Semuanya. Jadi sampaikan Pak. Berarti berjenjang gitu ya Pak ya. Misalnya yang kelas 1 mengajinya gimana? Kalau tahfidz itu kita pakai metode one day one ayat. Oh, one day Jadi one ayat. suatu hari anak itu hafalnya kita tambah 1 ayat. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya. Jadi terus target kami adalah lulus dari SDKUB itu
3 juz. 3 juz dan 50 hadis pilihan. Oh, gitu. Jadi hafalannya itu memang dari kelas 1 pun sudah dilatih langsung, untuk hafalan terus gitu ya. Tiap hari minimal 1 ayat gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri ini Bu, itu biasanya dilaksanakan hari apa? Terus kegiatan ekstranya apa saja? Mungkin boleh disampaikan. Untuk ekstrakurikuler itu setiap harinya ada ekstra ya Pak ya. Iya. Untuk hari Senin itu ada sains ya. Sains. Hari Selasa ada hari Selasa apa ya Pak? Terus saya ngakunya tiap kan hari itu ada ya? Ada. Tiap hari ada. Cuman memang kegiatan hariannya itu sesuai dengan masing-masing pengajarnya, mungkin seperti itu ya. Kebetulan saya kan di broadcasting hari Kamis. Oh, kalau broadcastnya hari Kamis. Nah, selain broadcast, kegiatan ekstranya apa saja nih Pak? Tadi kan sempat disampaikan ada science, kemudian eskul, broadcast, kemudian apa lagi Pak? Ada Science Club, Arabic Club, English Club, kemudian Archery Club, panahan, ini salah satu unggulan kami. Kemudian robotik, tadi broadcasting, renang, kayaknya sementara itu. Begitu. Kalau tadi kan sempat sampaikan salah satu unggulannya adalah archery atau panahan ya Pak ya. Biasanya kalau yang diunggulkan itu pasti punya sesuatu yang membuat kenapa ini diunggulkan Pak. Boleh nggak ya Pak disampaikan kepada ayah bunda dan juga adik-adik yang di rumah ini? SDKUB itu boleh dibilang menjadi salah satu pionir ya panahan di Purworejo. Begitu, jadi yang mengawali gitu ya. Ya bukan yang mengawali, sebenarnya sudah ada, cuma mungkin kurang maksimal. Kemudian kita olah, kita maksimal. Kebetulan kami punya lapangan yang cukup luas, bisa sampai 70 meter untuk sudah standar lah lapangannya. Itu kita ada kelas reguler dan kelas prestasi. Begitu. Alhamdulillah yang kelas prestasi ini sudah berprestasi walaupun kita sekolah baru. Di Kejur Prof, jadi Kejur Cup itu juara 1-2 Kabupaten Purworejo, kemudian melaju ke Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah juara 3 di Jawa Tengah kami. Jadi prestasi yang paling membanggakan untuk kami sekolah baru, tapi sudah bisa berbicara di level provinsi dan naik podium begitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, Pak, kalau misalkan nanti ada ayah bunda atau mungkin ada adik-adik yang kepengen sekolah ke SDKUB Muhammadiyah Purworejo, gimana nih Pak cara daftarnya? Bisa langsung datang ke lokasi atau mungkin via website atau ada nomor hotline atau gimana? Monggo boleh disampaikan. Kemudian batas waktunya sampai kapan? Baik, bagi Bapak Ibu, Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya yang pengen daftar di Sekolah Dasar Kepemimpinan Umat dan Bangsa atau SDKUB Muhammadiyah Purworejo bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Brigjen Katamso nomor 186 Pangerejo Purworejo, atau secara online itu bisa di www.sdkubmuhammadiyah.sch.id atau nomor HP bisa di bawah ini, bisa ya, bisa. Di bawah ini bisa, nanti alamat web, mungkin IG, Facebook juga nanti bisa dilihat. Ketika aja SDKUB Muhammadiyah Purworejo di Google itu langsung muncul, insya Allah. Begitu, kami tunggu kehadirannya. Hari ini kita sudah buka, alhamdulillah sudah 15 anak yang bergabung untuk tahun depan. Kuotanya nanti ditutup ketika berapa nih Pak? Kita kuota tahun ini 2 kelas. 2 kelas berarti untuk 28 kali 2 kelas. Sekitar itu ya Pak ya, sekitar 60, hampir 60. Hampir ya, 60 ya. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak ya Pak Eko dan juga Ibu Khair sudah datang ke Bintang Cili, sudah membawa adik-adik yang sangat luar biasa. Yang pasti Kak Marcel doakan semoga nanti kegiatan belajar mengajar lancar, murid-muridnya nanti bisa menjadi lulusan yang terbaik tentunya. Amin. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah juga tadi yang ngobrol-ngobrol Kak Marcel bersama dengan Bapak Eko dan juga Ibu Khair ya, kepala sekolah sekaligus Ibu Khair ini adalah pengampu kegiatan ekstrakurikuler
reguler broadcasting ya. Dan jangan lupa untuk nonton terus Bintang Cilik setiap hari Minggu jam 4 sore tentunya ya. Karena akan banyak sekali penampilan-penampilan untuk menghibur adik-adik semuanya. Dan sekarang Kak Marcel harus pamit karena sudah nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam Kak Marcel menemani adik-adik semuanya. Seperti biasa selalu ada pesan dari Bintang Cilik buat adik-adik semuanya. Rajin-rajin belajar, pasti pintar. Nah, sampai jumpa lain waktu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.